Dalam waktu dekat saya akan melakukan tindakan hukum pada perempuan ini supaya mulutnya tidak suka keluar-keluar fitnah. Mulutnya udah melampaui batas. Ketika drama cinta berubah menjadi perang terbuka di media sosial, satu persatu fakta mulai bermunculan. Saling sindir, saling tuduh, hingga konflik yang tak lagi bisa dihindarkan ketika nama Dr. Camelia dan Zeda Salim terus disandingkan. Satu pria yang kini tengah terbelit masalah hukum, Ahmad Zoni, disebut-sebut menjadi titik persoalan yang diperebutkan. Tuduhan, sindiran, hingga klaim bukti video pun mulai bermunculan dan membuat situasi kian memanas. Lantas, benarkah konflik ini dipicu oleh perebutan hati Ahmad Zoni? Atau justru ada cerita lain yang belum terungkap di balik perang sindiran yang kini ramai di media sosial? Di tengah ramainya kisah asmara Ahmad Zoni dengan Dr. Camelia, konflik baru justru ikut memanas. Nama Zeda Salim tiba-tiba ikut terseret dan memicu perang pernyataan di media sosial. Merasa diserang berkali-kali, Zeda akhirnya angkat suara. Ia menegaskan selama ini tidak pernah memulai konflik dengan siapapun. Menurutnya, ia hanya melawan ketika merasa difitnah, direndahkan, dan dipermalukan di media sosial hingga menjadi bahan olok-olok publik. Ya, saya tidak mau berkomentar terlalu banyak terkait hal ini. Pada intinya, saya tidak pernah mau menyerang atau memulai perang dengan siapapun terlebih dahulu. Saya hanya dalam kapasitas melawan saat saya diserang, difitnah, direndahkan, dan dipermalukan berkali-kali di media sosial. Sehingga saya menjadi bahan olok-olokan. Kalau ada yang bilang saya julid, saya nyinyir. Tidak, saya hanya melawan dan mempertahankan harga diri saya. Zeda bahkan mengklaim sudah mengantongi sejumlah bukti berupa rekaman video, rekaman live, hingga aktivitas media sosial yang menurutnya berisi fitnahan terhadap dirinya. Ya sekarang gini loh, kita pakai logika aja. Iran aja ngelawan kok saat harga dirinya diinjak. Masa saya nggak boleh ngelawan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini? Saya difitnah banyak hal. Saya megang semua bukti video rekamannya. Rekaman live-nya, dia memfitnah saya berkali-kali. Salah satu tudingan yang membuatnya geram adalah saat dirinya dituduh memanggil wartawan bayaran ketika menjenguk Ahmad Zoni di lapas. Yang pertama, saya difitnah manggil-manggil wartawan bayaran saat jenguk Amar di lapas. Itu kan fitnah yang kurang ajar itu. Nggak kebalik apa, nggak ngaca. Tak hanya itu Igenars, Zeda juga disebut-sebut mengejar cinta yang ditolak hingga dianggap memiliki perasaan sepihak. Terus saya juga difitnah ngejar-ngejar cinta ditolak. Ya saya ketawa gitu. Nggak kebalik, nggak ngaca. Terus saya juga difitnah cinta sendirian. Pak nyebut nama saya jelas lagi, Zeda Salim. Saya kan ketawa gitu. Itu kan fitnah yang luar biasa itu. Yang mempermalukan saya. Nggak kebalik apa, nggak ngaca. Fitnah semua yang dia lontarkan di media sosial itu menyebut nama saya jelas, Zeda Salim. Jadi saya tidak seuzon ya. Semua fitnahannya jelas dan saya punya bukti rekaman videonya. Bagi Zeda, semua tudingan tersebut hanyalah fitnah yang mempermalukan dirinya di ruang publik dan ia benar-benar tidak terima. Namun Igenars, rupanya konflik ini tidak berhenti pada saling tuding di media sosial. Upaya perdamaian sempat dilakukan, tetapi hasilnya justru memicu babak baru yang lebih panas. Saat situasi semakin memanas, ternyata seorang tokoh agama disebut sempat turun tangan mencoba menengahi konflik tersebut. Zeda mengungkap bahwa Ustadz Dery Sulaiman pernah berusaha menengahi perseteruannya dengan Dr. Camelia. Bahkan disebut ada niat dari pihak Dr. Camelia untuk menyampaikan permintaan maaf. Namun bagi Zeda, permintaan maaf yang disampaikan secara pribadi tidaklah cukup. Ya sempat didamaikan sama Ustadz Dery. Katanya si perempuan pansus ini mau minta maaf. Ya saya tolak permintaan maafnya. Karena permintaan maafnya di belakang layar. Saya tidak menerima permintaan maaf di belakang layar.
Karena itulah, Zeda menegaskan bahwa jika memang ingin meminta maaf, seharusnya dilakukan secara terbuka di media sosial, tempat di mana namanya disebut dan dipermalukan. Saya hanya menerima permintaan maaf di media sosial, karena kan dia sudah mempermalukan saya di media sosial. Jadi ya harusnya minta maafnya ya di media sosial. Tapi bukannya malah minta maaf, sampai detik ini masih terus memfitnah saya, nyinyirin saya, menyebut-nyebut nama saya di media sosial. Itu kan, ya kita lihat nantilah, insya Allah dalam waktu dekat saya akan kasih pelajaran sama perempuan pansus ini. Dengan nada cukup pedas, Zeda juga menyinggung bahwa apa yang terjadi pada Dr. Camelia saat ini adalah bentuk karma yang datang dengan cepat, terlebih di bulan suci Ramadan. Jadi si perempuan pansus ini sudah dapat karma, ya, karma dibuang, dilepeh, ya. Pokoknya intinya karma dibayar kontan oleh Allah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Meski sempat ada upaya perdamaian, nyatanya konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Justru, Zeda kini tengah bersiap mengambil langkah yang lebih serius. Setelah serangkaian tudingan dan sindiran yang terus bergulir di media sosial, Zeda akhirnya memutuskan untuk tidak lagi diam. Ia memastikan tengah menyiapkan langkah hukum terhadap Dr. Camelia yang menurutnya sudah melampaui batas. Nanti insya Allah lah dalam waktu dekat saya akan melakukan tindakan hukum pada perempuan ini supaya mulutnya tidak suka keluar-keluar fitnah, mulutnya udah melampaui batas. Zeda menilai berbagai pernyataan yang beredar di media sosial tidak hanya menyerangnya, tetapi juga merendahkan Amarzoni yang saat ini sedang menghadapi masalah hukum. Ya perempuan ini kan mulutnya jahat sekali gitu. Tidak hanya memfitnah saya, nyebut nama saya, tapi juga memfitnah Amar gitu. Itu ada beredar video Amar difitnah dengan sangat keji, dengan sangat melampaui batas sekali mulutnya, luar biasa jahat sekali mulutnya. Dia merendahkan harkat martabat Amar, dia mempermalukan Amar dengan sangat luar biasa. Itu ada bukti videonya beredar luas di media sosial. Dia menyebut-nyebut Amar dengan sebutan yang sangat-sangat memalukan, dengan yang sangat rendah lah pokoknya. Ya kita tunggu ya, insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan tindakan hukum terhadap perempuan ini. Karena mulutnya sudah melampaui batas, supaya dia ada efek jerak lah. Dia kan seringkali live ya, sedikit-sedikit live, di wastafel live, cuci muka live, mandi live, nyetir mobil live, tidur di atas bantal live, tiada hari tanpa live, pokoknya banci live banget. Dan itu selalu merendahkan orang, sering sekali merendahkan orang, ketawa-ketawa ngakak, merendahkan Amar terutama ya, mempermalukan dan merendahkan Amar akibat cintanya bertepuk sebelah tangan. Cintanya cinta ditolak, jadi dia merendahkan Amar dengan sangat luar biasa. Kita lihat nanti, insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan tindakan hukum. Gak cuma itu Igenars, Zeda juga menyinggung keras sikapnya menurutnya mencari popularitas secara instan dengan memanfaatkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Ya intinya kalau mau populer tuh pakai karya, prestasi. Jangan pakai jalur pansos sama orang yang lagi kesusahan di penjara. Itu kan memalukan sekali. Ya intinya urusan Anda, perempuan pansos, Gusi, urusan Anda dengan saya belum selesai. Ya, urusan Anda dengan saya belum selesai. Tapi saya berterima kasih pada Allah karena kamu dapat karma dilepeh di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Sakit hati saya Anda fitnah berkali-kali, dibayar kontan oleh Allah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Ya intinya dua-duanya kena prank. Ya, analisa saya singkat aja. Intinya dua-duanya kena prank. Yang laki kena prank pura-pura kaya. Si perempuan pansos ini, si cewek ini kena prank pura-pura cinta. Ya udah makan tuh. Siapa suruh jadi orang sombong? Ya, itu adalah karma untuk perempuan pansos ini karena sudah sangat sombong, karena sudah sangat songong, belagu. Sombongnya nauzubillah, kalau di layar ya sombong sekali perempuan ini, luar biasa sombongnya. Jadi sekarang kena karma lah dari Allah. Ia menegaskan bahwa popularitas seharusnya diraih melalui karya dan prestasi, bukan dengan memfitnah atau menyerang orang lain di media sosial. Saya aja sampai sekarang masih berkarya di TV sebagai presenter sampai sekarang.
Jadi bukan meraih popularitas dengan jalur instan, memfitnah, merendahkan, menyerang, mempermalukan orang lain, apalagi memanfaatkan atau pansos dengan orang yang sedang kesusahan di penjara. Ini kan zolim, ini kan sangat memalukan. Apalagi menghina, memfitnah Ammar. Ya, orang yang lagi kesusahan di penjara, difitnah, dipermalukan, dihina hanya karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Hanya karena dia diputusin. Ini kan zolim gitu, zolim sekali. Iya, jadi perempuan pansos ini kan teriak nangis-nangis ya. Dia teriak-teriak di medsos nangis-nangis, cuma dimanfaatin sama Ammar. Ya saya ketawa aja, Mbak, jangan playing victim. Anda jangan playing victim seolah-olah jadi korban. Ingat, Anda sendiri juga memanfaatkan orang yang lagi kesusahan di penjara untuk bisa terkenal atau populer. Anda sendiri juga sudah memanfaatkan Ammar secara tidak langsung untuk meraih popularitas Anda. Ya, jadi jangan playing victim. Teriak-teriak, nangis-nangis, saya cuma dimanfaatin sama Ammar segala macam. Introspeksi diri, ngaca. Jangan playing victim. Jangan merasa sok jadi korban. Anda juga memanfaatkan orang yang lagi kesusahan di penjara untuk bisa terkenal atau populer. Alias dalam konteks Anda juga pansos sama orang yang lagi kesusahan di penjara. Jadi introspeksi diri sebelum sok jadi korban. Anda bukan korban, ya. Anda juga pelaku di sini. Perseteruan ini tentu memicu berbagai spekulasi dan kegaduhan di tengah proses hukum yang menjerat Ammar. Kini, publik pun menunggu langkah berikutnya. Apakah konflik panas antara Zeda Salim dan Dr. Camelia benar-benar akan berlanjut ke meja hukum? Perseteruan antara Zeda Salim dan Dr. Camelia jelas belum menemukan titik terang. Setiap unggahan dan pernyataan baru terus memicu perbincangan panas di media sosial, membuat publik seolah ikut berada di tengah arena pertarungan ini. Dengan konflik yang kian memanas dan bulan suci Ramadan yang penuh berkah menjadi saksi, drama ini seakan membuka babak baru yang penuh ketegangan. Lantas, bagaimana menurut kamu, Ikinars? Bagaimana akhir dari perseteruan panas ini? Dan siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di drama yang tengah menjadi sorotan publik ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igeni.